Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar masalah ataupun juga gangguan pada hip, masih pada hip ya. Gangguan yang kali ini akan kami bawakan ataupun akan kami bahas merupakan gangguan yang dimana kita mungkin merasakan adanya nyeri terkadang di bagian pangkal paha ataupun di bagian depan paha ini ya, di bagian dekat lipatan paha. Nah, jadi biasanya nyeri ini kita rasakan pada saat mungkin saja waktu berjalan atau mungkin juga pada aktivitas berlari, pada aktivitas berdiri juga. Nah, jadi ada beberapa penyebab ataupun etiologi ataupun pencetus daripada nyeri yang di bagian pangkal paha kita ini. Salah satunya itu ialah post slip paha. Jadi post slip paha itu ialah slip seperti paha kita itu seperti bergeser seperti ini. Nah, akibat adanya pergeseran seperti itu mungkin saja dia mengiritasi sehingga menyebabkan rasa nyeri. Kemudian yang berikutnya itu bisa saja terjadi karena adanya benturan. Kemudian bisa juga terjadi karena adanya salah gerak. Contohnya kita belum siap untuk berlari tetapi tanpa pemanasan kita langsung main hajar saja langsung berlari. Itu terkadang bisa menyebabkan rasa sakit ataupun juga terkadang rasa nyeri pada bagian paha kita. Jadi untuk pemeriksaannya dari fisioterapi sendiri, benar nggak sih kalau yang terkena itu bagian itu? Nah, jadi kita ada pemeriksaan di sini. Namanya anterior femoroacetabular impingement test. Anterior femoroacetabular impingement test ini salah satu pemeriksaan fisioterapi untuk menegakkan diagnosa dan tidaknya gangguan perlengketan ataupun permasalahan jaringan pada bagian pangkal depan paha. Anterior femoroacetabular impingement test ini kita boleh memeriksa penderita ataupun pasien dengan posisi telentang, di mana kita boleh menempatkan tangan kita satu pada bagian lutut atau knee, kemudian satunya lagi pada bagian ankle ataupun pada bagian tumit. Pada gerakan seperti ini kita menekuk kaki penderita, kemudian membawa kaki ke arah dalam, jadi menyilang seperti ini. Ya, kalau bisa dilihat ini posisi lurus, jadi kita membawa ke arah ke dalam. Nah, kita lipat sekali, kita bawa ke dalam. Kemudian kita bertanya, ada nggak nyeri Pak? Tidak ada ya. Biasanya orang-orang dengan gangguan keluhan nyeri pada bagian lipatan paha itu akan positif ataupun akan merasakan nyeri pada saat kita melakukan gerakan ataupun latihan ataupun pemeriksaan seperti yang tadi. Jadi kalau sudah didapati adanya gangguan ataupun juga adanya nyeri pada saat melakukan pemeriksaan seperti yang tadi, berarti positif ada permasalahan pada bagian anterior ataupun bagian depan dari bagian pangkal paha. Nah, setelah kita merasakan adanya nyeri, sudah positif tesnya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan salah satunya lewat latihan. Latihan seperti apa sih yang boleh kita lakukan? Oke, latihan yang pertama itu leg raise. Jadi kakinya kita rapatin dua-dua, tangan boleh di bawah. Ya. Nah, posisi seperti ini, boleh kakinya sekali dua diangkat. Yuk, angkat ke atas. 1, 2. Ini boleh dilakukan. 3, terus 4, 5. Ini boleh dilakukan 10-15 kali. Apabila tidak kuat mengangkat dua kaki, boleh satu-satu kaki. Yuk coba satu-satu kaki. Oke, terus boleh bergantian apabila sudah 10-15 kali. Apabila nyeri yang dirasakan teman-teman sangat-sangat nyeri, boleh dibantu dengan kompres es terlebih dahulu. Nah, jadi sembari dilakukan kompres es, kita juga boleh melakukan latihan seperti ini. Nah, apabila sudah selesai melakukan latihan seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Kita boleh melakukan peregangan. Cara peregangannya itu simple, sangat sederhana. Cara peregangannya kita boleh menginstruksikan penderita untuk memegang ya, kakinya seperti ini. Nah, apabila tidak mampu berdiri seperti ini, boleh dengan membantu ataupun dibantu dengan menggunakan bantuan pegangan ya. Kemudian pada posisi seperti ini, tinggal menarik seperti ini. Iya, pinggul dipertahankan seperti ini. Ini boleh ditahan 10-15 detik, diulangi 3-4 kali pengulangan. Oke. Jadi itu adalah pemeriksaan dan juga latihan-latihan yang boleh kita bagikan kepada teman-teman seputar permasalahan seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin
berkomentar tentang video ini boleh ditanyakan di bawah nantinya. Nah, untuk tambahan ataupun saran dari teman saya, mudah-mudahan dapat membantu. Kalau misalnya ada sarannya Bang, boleh ditambahin. Oke, yang pertama, jika Anda mengalami hal ini, satu, apa yang kami praktekkan tadi coba dilakukan di rumah berulang kali, 3 kali 1 hari, agar dapat mempercepat penyembuhan gitu. Dan untuk yang harus dihindari pada sakit di bagian bisa dikatakan selangkangan ya, itu pertama, hindari banyak jalan, naik turun tangga, terus berlari, ataupun hindari apalagi ya main bola. Itu sangat memperberat untuk sakit itu. Jadi lakukanlah berenang dan static cycle agar untuk mempercepat penyembuhan pada kaki ini. Jika Anda melakukan itu tetapi sakitnya semakin meningkat, maka jangan dilakukan terus, atau lakukanlah semana mampunya, maksimalnya gitu, jangan dipaksa. Jika semakin sakit, segeralah kunjungi rumah sakit ataupun klinik fisioterapi terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Nah, jadi Bang, dari masalah kompres sendiri tadi kan, kalau misalnya lagi sakit kali berdenyut, boleh dikompres es, boleh nggak? Untuk baru-baru, khususnya yang baru terjadi, itu harus dikasih kompres es dulu pertama ya, agar tidak terjadi peradangan pada sakit atau di selangkangannya gitu. Tapi kalau misalnya udah berlarut-larut, contohnya udah 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin udah 2 bulan masih tetap ada nyerinya, boleh pakai kompres hangat juga, boleh mungkin ya? Bisa, tapi lebih baik langsung saja dibawa ke rumah sakit dan ke klinik fisioterapi terdekat gitu. Jadi supaya jelas nanti penanganannya ke depan gitu berarti maksudnya. Oke, jadi semoga video kami bermanfaat. Sekian dulu video dari kami. Salam fisioterapi.